Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mengapa Engkau Membenci Aku? Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 13 ayat 54a dan 57. Setibanya Yesus di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ. Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang aku katakan kepadamu saat ini mungkin tidak penting, tetapi aku mencoba mengungkap fakta yang barangkali bisa membuka cara kita mengerti judul renungan yang saya pilih hari ini. Mengapa engkau membenci aku? Judul itu saya letakkan tepat pada bibir Tuhan Yesus dan saya tujukan kepada mereka yang menolak Yesus. Hal yang sama terjadi pada sosok pribadi orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Joko Widodo, yang sedang memerintah dan melayani negeri kita ini. Mengapa ada sekelompok orang yang membenci dan menolak presiden kita? Meskipun banyak warga negara Indonesia yang menaruh hormat kepadanya dan berterima kasih atas kepemimpinannya, negara-negara tetangga Indonesia dan mancanegara menghormati dan menaruh rasa segan kepada beliau. Mengapa engkau membenci aku? Bolehkah Jokowi bertanya juga seperti itu? Saudara-saudari terkasih, kepada Bapak Jokowi saya sarankan untuk mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Kalau mengutip apa yang dikatakan Presiden keempat Republik Indonesia, Gus Dur, katanya, "Gitu aja kok repot." Mengutip kata-kata orang bijak, kita tidak mungkin memuaskan hati dan keinginan semua orang. Terlepas dari pola pikir seperti itu yang menjadi alasan mengapa mereka menolak Yesus, dan yang menolak Yesus itu adalah orang-orang sekampungnya. Mestinya mereka bangga dengan Yesus yang dianggap dan diakui oleh bangsa Yahudi sebagai seorang nabi dan telah melakukan banyak kebaikan. Bukankah itu mengharumkan nama kampung halamannya, Nazaret? Lah, ini malah menolak Yesus. Sejajar dengan itu, semestinya kita bangga punya presiden sekelas Bapak Jokowi yang diakui oleh dunia, terlepas dari faktor tidak adanya manusia yang sempurna. Tetapi mengapa mereka menolak Yesus? Dia adalah Tuhan dan anak Allah yang telah datang ke dalam dunia untuk melayani mereka dan mengajarkan kebenaran dan jalan
keselamatan. Why? Mengapa harus menolak dia? Saudara-saudari terkasih, perikop tentang Yesus ditolak di Nazaret ini sesungguhnya telah menarik minat mereka untuk mendengarkan Yesus, tetapi mereka tidak bisa terima dan tidak bisa paham tentang kemuliaan yang menyertainya. Dia berhikmat dan mempunyai kuasa untuk membuat berbagai mujizat. Mana mungkin itu bisa terjadi? Dia kan orang yang sama dengan kita, orang kampung, orang tuanya tukang kayu, saudaranya juga orang biasa-biasa saja. Kok bisa dia menjadi sosok yang dikagumi? Wong deso kok ngaku-ngaku nabi. Dia bukan nabi, dia anak tukang kayu. Matius memberikan catatan tentang perlakuan orang-orang yang ditujukan kepada Yesus. Tulisnya, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat yang diadakannya di situ. Penginjil Markus lebih keras memberi catatan tentang hal ini. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit. Markus bab 6 ayat 5. Mereka tidak bisa menerima Yesus dan tidak mau percaya kepadanya. Bahkan apa yang telah diperbuatnya di tengah-tengah bangsa Israel. Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Firman Tuhan Yesus ini memberikan inspirasi kepada kita untuk tidak berhenti melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, sekalipun ada penolakan. Yang lebih menyakitkan bahwa penolakan itu terjadi di tempat asal kita karena alasan sosiologis yang mentidaklayakkan kita memiliki tugas perutusan yang dipercayakan Allah kepada kita. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk mengulas sedikit tentang judul yang saya pilihkan hari ini. Mengapa engkau membenci aku? Kebencian itu biasanya terjadi kalau seseorang tidak berkenan terhadap perilaku atau ucapan seseorang. Mestinya ada pernyataan yang membalas pertanyaan tersebut. Adakah sesuatu yang telah melukai hatimu? Apa ada yang salah yang sudah aku lakukan? Ahli-ahli berdiskusi dengan Yesus tentang hikmat dan kuasa mujizat yang dimilikinya. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikian catatan Santo Lukas bab 4 ayat 29 dan 30. Orang-orang itu marah pada Yesus dan kebencian mereka menjadi sebuah tindak brutal. Mereka mau membunuh Yesus, nabi yang ditolak di kota asalnya, Nazaret. Pesan yang mau disampaikan kepada kita bahwa berbuat baik tidak selalu disambut dengan penerimaan yang baik pula. Tetapi jangan karena ada penolakan dan ancaman
kita berhenti berbuat baik, melakukan kebaikan itu menjadi sesuatu yang wajib dikerjakan. Perkara orang tidak mau menerima dan tidak mau mengerti dan menolak kita, itu bukan urusan kita. Apakah aku tidak akan lagi mewartakan kasih Allah kalau aku dibenci dan ditolak? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kuatkan hati kami dan mampukanlah kami untuk setia kepada Yesus yang mewartakan kebaikan dan kebenaran. Jangan buat kami gentar, apalagi mundur jika kami ditolak, sebab Dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.